kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah dan macam-macam sujud. Pengertian sholat sunnah yaitu sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Hukumnya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang sendirian. Dan yang kedua, sholat sunnah ghairu munfarid, yaitu sholat sunnah yang berjamaah. Sholat munfarid, contohnya yang pertama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat qobliyah, yang kedua sholat ba'diyah. Sholat qobliyah yaitu sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sedangkan sholat qobliyah yaitu sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu. Niat sholat qobliyah yaitu usolli sunnatal maghribi raka'ataini mustaqbilal kiblati qobliyata lillahi ta'ala. Sedangkan yang ba'diyah yaitu usolli sunnatal maghribi raka'ataini mustaqbilal kiblati ba'diyata lillahi ta'ala. Perlu diketahui, tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Yang kedua yaitu sholat duha. Sholat duha yaitu sholat yang dikerjakan di waktu duha, yakni ketika terbitnya matahari kira-kira setinggi tombak sampai menjelang sholat duhur. Yang ketiga, sholat sunnah tahajud, yaitu sholat yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur kira-kira di sepertiga malam, lalu memiliki manfaat yaitu penghapus dosa, pengabul doa, dan pembuka rezeki. Yang keempat, sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid. Yang kelima, sholat hajat, yaitu sholat yang dikerjakan ketika kita memiliki maksud atau keperluan, berharap Allah mengabulkannya. Selanjutnya, sholat tasbih, yaitu sholat sunnah yang dimaksudkan memperbanyak tasbih kepada Allah. Selanjutnya, sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dilakukan ketika kita sedang bingung atau ragu akan beberapa pilihan untuk menentukan suatu hal. Yang terakhir yaitu sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat atau lebih untuk memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sholat sunnah ghairu munfarid atau biasa disebut dengan sholat sunnah berjamaah. Menurut istilah fikih, sholat sunnah ghairu munfarid merupakan sholat sunnah yang harus dilakukan secara berjamaah dan tidak akan sah jika kita melakukannya secara sendiri ataupun individu. Karena pada dasarnya ghairu munfarid mempunyai arti tidak sendiri. Berikut adalah contoh dari sholat sunnah ghairu munfarid. Yang pertama ada sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, selanjutnya ada sholat tarawih dan sholat witir yang dilakukan berjamaah pada saat bulan Ramadan. Terus selanjutnya ada sholat istisqa. Istisqa menurut bahasa artinya meminta turun hujan. Sedangkan menurut istilah, istisqa merupakan meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan dengan cara tertentu untuk hambanya yang sedang membutuhkan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad bagi seseorang yang sedang terkena musibah kekurangan air untuk minum dan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika seseorang mengalami musibah tersebut, mereka disunahkan untuk melakukan sholat istisqa. Lalu yang terakhir ada sholat 2 gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Dari semua contoh yang disebutkan, itu semua adalah contoh dari sholat sunnah ghairu munfarid yang harus dilakukan secara berjamaah. Pada materi yang terakhir, kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Nah, sekarang kita akan mengenai pengertian dari sujud. Sujud menurut bahasa artinya merendahkan diri, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian secara istilah merupakan meletakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki pada alas sujud. Dalam istilah fikih ibadah, sujud mempunyai 4 macam. Yang pertama sujud salat, yang kedua sujud syahwi, yang ketiga sujud syukur, dan yang terakhir adalah sujud tilawah. Yang pertama kita akan membahas sujud salat. Sujud salat adalah sujud yang setiap hari kita lakukan ketika kita salat, yang biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 rakaat. Nah, sujud salat ini hukumnya wajib ya teman-teman, karena sujud salat merupakan salah satu rukun dari salat. Karena apabila kita tidak mengerjakan sujud tersebut, maka salat kita tidak akan sah. Untuk yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi disunahkan ketika kita melakukan kelupaan atau keraguan dalam bilangan salat. Contohnya ketika kita lupa membaca doa qunut pada saat sholat subuh. Nah, di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Contoh lainnya ketika kita lupa dalam sholat itu kita sudah berada di rakaat keberapa. Nah, dari situ kita disunahkan untuk melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi ini dilakukan sebelum kita salam dengan membaca Subhana ma la yanamu wa la yasfi. Berikut adalah tata cara sujud syahwi. Fil alamin anaka hamidum majid. Subhana ma la yanamu wa la yasfu. Subhana ma la yanamu wa la yasfu. Subhana ma la yanamu wa la yasfu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga ada sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat besar dari Allah dan ketika kita terhindar dari musibah. Nah, berikut adalah bacaan dari sujud syukur, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dan selanjutnya adalah tata cara sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunatalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang terakhir ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini disunahkan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, seseorang yang membaca atau yang mendengar itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun sujud tilawah bisa dilakukan di dalam salat dan di luar salat. Berikut adalah bacaan sujud syahwi, yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wa idza quri'a bil Qur'ani yasjudun. Allahu Akbar. Sajada wajhiya khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin.